Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arya Yulandari, NPM 211080109, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Nah, saya di sini akan membuat video UTS tentang metode quantum reading Al-Quran atau cara cepat mudah dalam membaca Al-Quran dan menghafal huruf-huruf hijaiyah. Namun sebelum itu marilah kita simak lagu berikut ini. Bata saja kha da roja sha sha sho do to do kho fa ko kalamana wa ayat. Bata saja kha da roja sha sha sho do to do kho fa ko kalamana wa ayat. Gimana? Mudah bukan lagunya? Kenapa sih kita harus menggunakan lagu? Karena kunci dari setiap menghafal itu kita harus sering-sering menghafal huruf-huruf tersebut. Kemudian kemampuan tafsir itu kemampuan melafalkan huruf-huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Huruf-huruf hijaiyah itu terdapat dua cara. Nah, yang pertama itu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Kemudian yang kedua itu mampu memenuhi syarat-syarat asli huruf tersebut. Perhatikan cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah dari huruf A sampai Ya. Nah, yang pertama itu huruf A ya. Huruf A itu tuh cara melafalkannya tidak berbeda dengan cara kita melafalkan huruf A biasa. Contohnya A, I, U, Ba, U, Ang, Ani, A. Nah, di bagian Ang itu harus ditekan karena terdapat nun sukun tanwin mati bertemu dengan A. Kemudian huruf Ba. Nah, huruf Ba ini nih cara melafalkannya bibir kita, dua bibir kita itu harus menyentuh. Kemudian dia juga itu tidak berbeda dengan cara kita melafalkan huruf Ba biasa. Contohnya babi, bu, bab. Nah, di bagian bab ini suara kita harus mantul. Terus kemudian bu, bang, bani, bab. Nah, di bagian bang juga suara kita harus ditahan. Contohnya babi, bu, bab, bu, bang, bani, bab. Nah, kemudian huruf ta. Nah, cara melafalkan huruf ta itu, mengeluarkan huruf ta itu, ujung lidah kita itu bertemu dengan dinding gigi seri bagian atas. Jadi dia itu juga mengalirkan udara gitu. Jadi contohnya tati tubat, tati tubat, tutang tanitatna. Hafalkan huruf ja. Ujung lidah kita ini bertemu dengan dinding gigi seri bagian atas. Kemudian dilafalkannya dengan nafas, diiringi dengan nafas dan suara yang mengalir gitu. Contohnya sa, si, subas atau sa, si, subas, susang, sanisas. Nah, diulang ya. Sa, si, subas, susang, sanisas. Nah, jadi suara yang dikeluarkan itu juga harus lembut. Terus yang kedua huruf ja. Nah, huruf ja ini dilafalkan dengan menyentuh tengah lidah ke daerah langit-langit. Contohnya gini. Ja. Ja. Kalau ja biasa kan ja. Kalau ini ja, ji, ju, baj, jujang, jani, jaj. Nah, boleh diulang ya. Jaji, jubaj, jujang, jani, jaj. Nah, jadi tengah ujung lidah kita tuh harus menempel pada tengah daerah langit-langit
mulut kita huruf H. Nah, huruf H ini dilafalkan atau dikeluarkan dengan tenggorokan. Ketika dilafalkannya persis banget ketika kita kayak mengucapkan kata sah atau ayah. Contohnya ha hi hu bah hu hang ha ni hah na. Dia itu kayak ada bah gitu, kayak ada suara yang keluar gitu. Contohnya ha hi hu bah hu hang ha ni hah na. Kemudian huruf kho. Nah, cara melafalkan huruf kho ini dia itu kayak persis dengan orang yang mendengkur atau ngorok gitu. Nah, itu tuh dikeluarkannya di tengah tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut. Contohnya gini. Kha khi khu bah khu hang khani khah. Nah, jadi suaranya itu keluar dari tenggorokan yang dekat dengan rongga mulut gitu. Kemudian huruf da. Nah, huruf da ini nih cara melafalkannya, ujung lidah kita itu bertemu dengan gusi bagian atas. Da. Kalau da biasa kan da, kalau ini da. Da zi zu bad zu zang zani dat. Nah, kalau huruf za itu beda dengan huruf da. Kalau huruf za, cara melafalkannya, ujung lidah ini menyentuh dengan dinding gigi bagian atas. Terus kemudian tidak diiringi udara gitu. Kalau da itu diiringi udara, kalau za enggak. Jadi contohnya gini. Za zi du bad zu zang zani dat. Nah, lafalkan huruf ro dengan menyentuh lidah yang langit-langit bagian depan. Contohnya gini, ro. Contohnya ro ri ru baru. Ru ro ro ni rorna. Ro ri ru baru. Ru ro ro ni rorna. Melafalkan huruf za itu ujung lisan kita itu hampir menyentuh gigi seri bagian bawah dan diiringi dengan suara, namun tanpa diiringi dengan udara gitu. Kayak suara khasnya tuh mirip dengan suara tawon. Za, za zi zu baz. Za, za zi zu baz. Zu zang zani zasna. Nah, kemudian huruf sin atau sa. Nah, ini cara mengeluarkannya, ujung lisan kita yang terdekat itu hampir menyentuh gigi seri bagian bawah. Sehingga melafalkan huruf sa ini tanpa diiringi udara dan hampir mengalir nafasnya. Jadi cuma diiringi dengan nafas aja, tidak diiringi dengan udara. Contohnya sa si su bas su sang sa ni sas. Nah, di bagian sang jangan lupa ditekan karena di situ ada nun tanwin mati berwarna bertemu dengan sin atau sa. Kemudian huruf za. Za ini beda ya dengan sin. Kalau za ini lebih tebal, kalau sin itu tipis. Nah, dia itu cara melafalkannya yaitu menyentuh tengah lidah dengan langit-langit, tidak diiringi dengan udara dan nafas yang disebabkan dengan tasa yang biasanya dipanggil dengan tafasi gitu. Contohnya sa si su bas. Dia kan tebal. Kalau sa si su bas itu tebal. Kalau sin sa si su bas itu tipis. Jadi sa si su bas su sang sa ni sas. Nah, tebal dia. Cara melafalkan huruf sod hampir sama dengan cara melafalkan huruf sin. Bedanya di tebal dan tipisnya saja. Kalau sod so si su bas su song so ni sos. Nah,
Nah, kemudian cara melafalkan huruf the terdengar menebal, yaitu the, zi, zu, bat, zu, zong, zoni, zot, na. Jadi huruf the ini nih cara melafalkannya itu tebal gitu. Cara melafalkan huruf H. Nah, cara melafalkannya itu tidak boleh keluar dari rongga, melainkan dari hunah. Contohnya ha, hi, hu, bah, hu, hang, hani, hah, na. Kemudian huruf ho. Nah, ini nih huruf ho ini nih kayak harus tebal gitu cara melafalkannya. Contohnya ho, hi, hu, bah, ho, hi, hu, bah, hu, hang, hani, hah, na. Melafalkan huruf fa. Nah, ujung gigi seri ini bertemu dengan bibir bagian bawah. Contohnya fa, fa, fi, fu, faf, fu, fang, fani, faf, na. Fa, fi, fu, faf, fu, fang, fani, faf, na. Jadi bagian mulut ini bertemu dengan bibir. Dan huruf ko. Ko itu menyentuh pangkalisan dengan langit-langit bagian belakang. Contohnya ko, ki, ku, bak. Dia tuh harus mantul. Jadi bak. Ku, kong, ko, ni, kok. Nah, sekali lagi. Ko, ki, ku, kok. Ku, kong, ko, ni, kok. Nah, huruf K ini melafalkannya dengan lisan yang menyentuh langit-langit bagian belakang dan diiringi dengan udara. Contohnya kaki, kubak, kaki, kubak, ukang, kanikak. Nah, jangan lupa di bagian kang itu ditekan. Kaki, kubak, kukang, kanikak. Nah, kemudian cara melafalkan huruf mim, mulut kita itu harus menyentuh atau bersatu. Mim. Contohnya ma, mi, mu, bam, mu, mam, mani, mam, na. Contohnya ma, mi, mu, bam, mum, na, mami, mam, na. Kemudian cara melafalkan huruf nun, lidah yang terdekat itu menyentuh langit-langit bagian depan, sama dengan cara melafalkan lam dan ro. Contohnya nani, nuban, nunan, nanina. Nah, sekali lagi nani, nuban, nunan, nanina. Nan, di bagian nan itu harus ditekan karena dia terdapat nun sukun tanwin berwarna bertemu dengan na. Kemudian cara melafalkan huruf waw dengan cara mengumpulkan dua bibir. Contohnya wawi, wu, bau, wawi, wu, bau, wu, wang, wani, waw, na. Kemudian huruf yang paling terakhir yaitu huruf ya dengan cara dikeluarkan dengan lisan dengan bagian langit-langit. Contohnya ya, yi, yu, bai, yu, yai, yani, ya. Nah, sekali lagi ya, yi, yu, bai, yu, yai, yani, ya. Nah, demikian tadi video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.